Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sefila Kalinatul Nivia. Aku berasal dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini, aku akan memperkenalkan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi ini bertepatan di Pulau Sulawesi. Nah, sebelum itu, teman-teman dengerin lagu berikut ini ya. Sayang si patokaan mentego gorokan sayang si patokaan mentego gorokan sayang mengim. Nah teman-teman, gimana nih? Tadi udah ngedengerin kan lagu yang udah aku nyanyiin? Nah tadi itu merupakan lagu daerah yang berjudul Sayang si Patokaan. Nah lagu tersebut berasal dari Sulawesi Utara. Nah betul sekali, pada video kali ini aku akan memperkenalkan Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara atau biasanya disingkat dengan Sulut. Sulawesi Utara ini terletak di ujung utara Pulau Sulawesi loh. Nah, Sulawesi Utara ini juga memiliki ibu kota, yaitu Kota Manado. Aku mau ngenalin lambang dari Pulau Sulawesi ini, yaitu kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi di lambangnya ini terdapat simbol-simbol ya. Di lambangnya ini tuh terdapat simbol pohon kelapa, cengkih, pala, padi, dan jagung. Nah, dari elemen-elemen ini tuh menandakan sebuah tumbuhan-tumbuhan utama yang menjadi andalan perekonomian Sulawesi Utara. Seperti itu teman-teman. Nah, sejarah singkat dari Provinsi Sulawesi Utara ini, sebelum daerah yang berada di paling utara Nusantara ini menjadi provinsi daerah tingkat 1. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi menjadi 2 bagian, yakni Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara Tengah. Jadi, setelah kemerdekaan Indonesia itu terbagi menjadi 8 provinsi. Nah, salah satunya itu adalah Sulawesi Utara. Nah, berikut ada peta dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, bukan cuma daerah lain doang yang memiliki bahasa sendiri. Sulawesi Utara ini juga memiliki bahasanya sendiri, yaitu menggunakan bahasa Manado atau Manado Melayu. Nah, bahasa Manado ini merupakan kreol berbasis bahasa Melayu. Tapi gak cuman ada bahasa Manado aja, jadi ada beberapa bahasa yang lain, cuman biasanya paling biasa digunakan itu bahasa Manado. Nah, bahasa ini juga biasanya memiliki logat yang khas dari beberapa kata yang dimana logatnya itu berasal dari bahasa Belanda atau Portugis. Ada juga beberapa suku yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama itu ada suku bangsa Minahasa sebesar 30%. Lalu ada suku Sangir itu 19,8%. Lalu ada suku Mongondo itu 11,3%. Lalu ada Gorontalo sebesar 7,4%. Dan ada Tionghoa 3%. Mungkin masih banyak lagi yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Bentukan rumah ini,
rumah adat ini itu rumah panggung yang dibangun di atas tiang dan balok. Memiliki desain simetris di bagian depan, lalu memiliki 2 tangga sebagai pintu masuk yang menghadap berlawanan, lalu memiliki pagar berukir yang mengelilingi halaman depan, lalu di bagian kolong rumah Walewangko ini digunakan untuk menyimpan hasil panen loh. Nah, rumah adat yang kedua yaitu rumah Bolang Mongondo. Rumah adat ini memiliki serambi di bagian depan yang disebut dokulon, lalu memiliki ruang dalam yang disebut Yong In Baloi, dan memiliki kamar utama yang disebut situp, serta memiliki bagian dapur yang disebut dodungon. Lalu ada beberapa pakaian adat yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi gak cuma satu loh ternyata, jadi kayak ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada simpal. Nah, pakaian adat ini itu biasanya dipakai oleh kalangan bangsawan seperti pendamping kerajaan pada upacara pernikahan. Lalu yang kedua itu ada karai. Baju adat ini laki-laki dari Minahasa yang terbuat dari ijuk dan berbentuk kemeja lengan panjang yang berwarna hitam. Lalu ada wuyang. Baju adat perempuan dari Minahasa yang terbuat dari kulit kayu. Loh, ini berat sih. Nah, yang keempat ada laku tepu. Nah, pakaian adat ini dari suku Tangihe. Dari suku Sangihe Talaut yang biasanya dipakai untuk upacara adat. Jadi hanya dipakai upacara adat. Lalu ada baju pengantin Minahasa. Nah, baju pengantin ini berbentuk kebaya dengan ciri khas aksen menggembung atau ruffle di pangkalengan sini. Lalu ada baju Tonas Wangko, baju adat laki-laki dari Minahasa yang biasanya berwarna hitam dengan bentuk kemeja panjang dan memiliki kerah yang tinggi gitu. Lalu yang terakhir ada Minahasa Bajang. Baju adat dari Minahasa ini yang biasanya dipakai untuk pesta adat atau berbagai kegiatan resmi lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, aku lagi pakai hijab warna merah. Nah, warna merah ini tuh identik banget sama Sulawesi Utara. Nah, warna merah itu menjadi sebuah simbol keberanian dan perang kalau menurut ya dari Provinsi Sulawesi Utara itu berperang. Hal ini mencerminkan karakteristik mereka sebagai prajurit yang tidak pernah mundur dalam menghadapi musuh. Nah, selanjutnya Provinsi Sulawesi Utara ini juga memiliki beberapa senjata tradisional. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pedang bara Sangihe, lalu ada peda atau santi, dan yang terakhir ada yang namanya perisau Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya ini akan membahas perihal asupan kita, ya dong, nggak sih? Nah, ini merupakan makanan tradisional yang berada di Sulawesi Utara. Nah, yang pertama itu ada bubur Manado, yang kedua ada mie cakalang, yang ketiga ada ayam tuturuga, yang keempat ada sate kolombi, yang kelima ada cakalang. Sebenarnya masih banyak loh makanan khas dari Sulawesi Utara. Jadi masih banyak lainnya, masih banyak lagi yang bisa kalian gali dan dicobain. Nah, selanjutnya ada beberapa tradisi dan kebudayaan dari Sulawesi Utara. Nah, di upacara adat itu ada yang namanya upacara adat Mekiwuka. Lalu ada upacara adat Tulude. Lalu ada upacara adat Mamatung Himukudu Eme. Lalu ada upacara adat Menondong Lapasi. Ada upacara adat Toki Pintu. Yang terakhir, aku akan membahas tempat bersejarah yang terdapat di Sulawesi Utara ini. Yaitu yang pertama ada Benteng Moraya. Lalu yang kedua ada Minahasa Raat atau Gedung Dewan Minahasa. Lalu yang ketiga ada Klenteng Ban Hingklong. Lalu yang keempat ada Penjara Tua Kema. Dan yang terakhir ada Tugu Perang Dunia
Nah teman-teman, gak kerasa banget ya pembahasannya udah beres terkait Provinsi Sulawesi Utara. Sekian mungkin ya itu pembahasan singkat terkait Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Semoga apa yang aku sampaikan dapat dipahami sama teman-teman semuanya dan dapat bermanfaat juga dalam lagi gitu ya terkait provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya Sulawesi Utara aja gitu, dan juga bukan hanya daerah kalian sendiri aja gitu. Mohon maaf atas segala mungkin ya ada kata-kata aku yang kurang atau emang pembahasan yang kurang detail. Teman-teman bisa baca info selengkapnya di internet gitu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum ditutup aku mau menyanyikan lagu tadi ya, sayang-sayang si patokaan. Sebenarnya lagu nyanyi bareng-bareng dah. Sayang, sayang si patokaan, mantego, tego garakan. Sayang, sayang, sayang si patokaan, matego, tego garakan. Sayang, sako mangemo tanaman jauh, mangemo milei lako. Sayang, sako mangemo tanaman jauh, mangemo milei lako. Sayang, sayang, sayang si patokaan, mantego, tego garakan. Sayang, sayang, sayang si patokaan, mantego, tego garakan. Sayang. Itu dia terkait Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di tugas video berikutnya.